Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Senin 13 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber kebijaksanaan. Santo Yohanes Chrysostomus, uskupmu, Kau jadikan cemerlang dengan kefasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladan ketabahannya yang tak terkalahkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara mengenai orang Yahudi, itu ternyata kita harus bisa membeda-bedakannya. Karena orang Yahudi ini satu kelompok agama yang tidak bisa dipandang seragam. Karena dalam pelaksanaan agamanya ada beberapa kelompok. Paling tidak ada 4 kelompok. Yang pertama, itu orang Zelot. Orang Yahudi yang keras menentang pendudukan Roma atas Palestina. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah Galilea. Lalu yang kedua, kaum Saduki. Kaum Saduki ini adalah sebuah sekte Yahudi yang percaya pada penafsiran kaku atas Taurat.
Mereka juga tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Lalu yang ketiga, kaum Farisi. Mereka adalah kaum religius awam reformis dalam agama Yahudi. Mereka berusaha untuk meningkatkan ketaatan pada Taurat. Dan yang keempat, sekte Esseni. Kelompok Yahudi yang menarik diri dari Yerusalem namun berperan aktif dalam kenesah di Yerusalem. Mereka tinggal di padang gurun, mempelajari kitab suci, doa setiap hari, melaksanakan ketaatan, hari Sabat, hidup selibat, dan saleh. Keempat kelompok Yahudi ini menampakkan agama Yahudi sebagai sebuah organisasi. Maka yang ditekankan adalah peraturan, hukum, tata pelaksanaan, birokrasi, hubungan pimpinan dengan yang dipimpin. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka dalam sabdanya hari ini, Yesus memuji iman seorang perwira yang dianggap tidak masuk dalam keempat kelompok Yahudi ini. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Mungkin kita bertanya, mengapa? Karena perwira itu sungguh-sungguh beriman sejati. Ia merasa diri tidak layak untuk datang kepada Yesus. Ia sungguh percaya kepada Yesus, maka ia ungkapkan kepercayaan itu. "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudari-saudaraku yang terkasih, iman adalah tanggapan yang bebas, bertanggung jawab, dan utuh. Dengan iman, kita mengakui kebenaran mengenai pewahyuan ilahi yang definitif dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dengan taat mengikatkan diri kita dan mempercayakan masa depan kita kepada Allah. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Ia pandai berkhotbah, pandangan-pandangan teologinya tepat dan bermutu. Bahkan ia terang-terangan mencela jika ada yang salah dan memuji hal-hal yang baik. Sikap kritis dan terus terang ini patut kita contoh dan kita wujudkan dalam hidup dan karya pelayanan kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santo Yohanes Chrysostomus dan iman seorang perwira itu, kita pun juga beriman yang sama, percaya kepada Tuhan Yesus yang kita imani dalam kehidupan kita. Dan kita selalu berkata, "Katakan saja ya Tuhan, sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Tuhan, tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia, sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hambamu. Semoga diriku bersatu denganmu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian
keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.